Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya bunda-bunda? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bun, seneng banget masih bisa berbagi kegiatanku hari-hari ya bun, berbagi aktivitasku sehari-hari. Dan buat bunda-bunda yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, lekas membaik, dan tetap semangat. Ini itu masih kegiatan aku di kampung halaman ya bun. Lagi bantu-bantu keluarga di kampung. Abah aku itu lagi banyak orderan gitu ya bun, lagi mau jualan, banyak banget yang pesan bumbunya gitu, jadi kayak harus cepet-cepet disiapin gitu ya. Mumpung aku udah nggak kerja, jadi bantu-bantu di sini boleh lah ya, karena abang Alpi juga udah nggak sekolah. Nah, jadi kami itu masih di sini untuk beberapa hari ke depan gitu. Ini tuh aku lagi bantu-bantuin adik aku ya bun. Dia bungkus-bungkusin bumbu sop itu ya. Ada lada atau merica. Terus ada banyak ya, kalau bumbu sop banyak campurannya, ada kayu manisnya juga. Tapi itu dia pakai cengkeh juga. Terus aku bantuin keping-kepingin gitu ya bun, karena di sini tuh udah banyak yang ngisi gitu. Jadi yang ngepingin itu nggak ada, cuman kadang mama aku aja sendirian. Jadi kayak keboler gitu ya bun, menumpuk banyak banget yang belum dikepingin gitu ya, atau dipakein apa ya namanya ya. Pokoknya dikepingin gitu loh bun, dia pakai hektar-hektar gitu ya. Namanya tuh di sini dikepingin. Kalau di tempat-tempat bunda ini namanya apa ya? Lanjut, aku tuh kepingin asam potong ya bun. Aku tuh males banget kalau kepingin yang kayak kecil-kecil gitu. Kayak lada merica gitu ya. Dia kan kecil-kecil bungkusnya gitu ya. Kayak lama banget siapnya bun. Jadi aku ambil yang gede-gede aja kayak bumbu kari atau ini asam potong. Dia kalau kepingannya itu agak lebar gitu ya, bungkusnya ini agak besar, jadi kayak cepet siap aja gitu ya. Ini tuh caranya aku ya bun, ini tuh dia satu keping itu isinya 20 piece gitu ya, 20. Jadi aku kadang lupa harus dihitung lagi, kadang aku lupa juga udah dihitung lagi gitu-gitu ya bun, biar nggak salah isiannya gitu ya, biar nggak keliru gitu ya bun. Ini tuh aku rapi-rapiin bun, aku samain gitu ya, dari atas sampai bawah itu sama. Terus di sebelahnya juga aku samakan, jadi biar rapi gitu ya kalau digantung nanti di kede-kede orang gitu ya. Ini tuh seperti yang aku bilang, orderannya itu lumayan banyak ya bun, kadang keteteran gitu ya, mau yang mana isi, yang mana mau ngepingin, yang mana mau ngelem gitu. Tapi ini tuh ada di sini ada yang isi, cuman kayak kurang gitu bun, kurang tenaga kerjanya. Karena memang alhamdulillah banget jualannya itu lumayan laku ya bun. Oke, ini tuh abah aku kemarin lagi ngambilin ubi gitu ya bun. Jadi ubinya itu mau diolah. Itu pas udah ngambil ubi, abahku juga dikupasin ubinya, lanjut aku ngambil kelapa muda. Nggak kelapa muda sih bun, karena ini mau diolah jadi kan pakai kelapa. Ini tuh aku sok-sokan mau ngambilin kelapanya gitu ya bun, sok bisa gitu ya, padahal aku nggak bisa sama sekali bun. Ini tuh udah aku coba berkali-kali tapi aku nggak bisa sama sekali ya. Tapi giliran mama yang ngambil langsung jatuh bun, sebentar aja kayak aku tuh kegirangan, kesenengan. Padahal aku nggak bisa sama sekali ngambilnya.
Oke, kita lanjut lagi ya Bun, aku tuh mau cuci ubi yang tadi udah dikupasin sama Abah. Karena dia udah ambil ubinya, udah dikupasin juga, masa juga dia yang cuci ya, jadi aku bantu cuciin. Karena ini tuh nanti mau dibuat kue. Dan ini tuh aku gosok-gosok Bun, karena ada tanah-tanah nyempil gitu ya Bun di ubi-ubi ini. Tapi ini ubinya enak banget loh Bun, cuman tinggal ngambil aja sih. Dulu kata orang harus ditanam atau kayak mana ya, ini tuh nggak ditanam Bun, kayak di rimba-rimba situ. Di depan rumah tuh kayak ada ini, ada ubi, batang ubi, ada ubinya gitu Bun. Dulu kami ada nanam ubi sih. Cuman sekarang udah nggak pernah lagi ditanemin ubinya. Jadi ini tuh ngambil aja Bun gitu di situ. Banyak juga sih yang ngambil gitu ya. Ini tuh udah mau hampir selesai aja ubinya aku cuciin. Aku takut berpasir gitu ya Bun. Jadi aku bolak-balik cuci. Dan ini tuh abah aku langsung parut ubinya karena mau diolah bikin kue sama adik ipar aku ya Bun. Karena aku tuh nggak pandai juga sih bikin kue. Aku cuman pandai goreng menggoreng aja dan nontonin dia buat kue. Tapi aku liatin sih rupanya ini itu diperah dulu ya Bun ubinya, diperah sampai dia tuh nggak berair gitu ya. Karena nanti katanya kalau dia berair, dia lembek pas dibuat gitu. Dan ini tuh sebenarnya mau dibuat kemplang ubi. Kemplang ubinya enak banget ini Bun. Bolehlah dicoba di rumah karena resepnya itu mantul gitu ya. Dan cara membuatnya juga nggak ribet-ribet banget Bun. Kalau misalnya ada ini di rumah ya boleh diparut kelapa ininya, ubinya, karena kami nggak ada parutan jadi pakai parutan kelapa gitu Bun, tapi aku juga nggak bisa sih parut. Itu sih ayah aku yang parut gitu ya Bun. Dan aku cuman nontonin adik ipar aku aja. Karena di rumah mamanya jualan kue Bun, jadi dia sedikit banyaknya tahu gitu ya cara-cara bikin kue. Jadi di sini kami nggak ada yang tahu, jadi dia aja yang tahu. Ya untungnya dia rajin ya Bun buatnya. Jadi kami tinggal makan aja satu keluarga. Dan ini penampakannya yang udah diperah gitu ya Bun, udah diperes, airnya kering. Lanjut ini itu dicampur pakai kelapa yang tadi aku ambil ya Bun. Enak di sini Bun. Kalau mau buat makanan apa aja, bahan-bahannya itu paling cuman gula atau minyak makan aja gitu ya Bun. Sisanya itu tinggal ambil-ambil, tinggal comot-comot aja gitu ya Bun. Tapi udah jadi makanan enak banget gitu ya. Dan ini tuh dicampur dan diaduk-aduk gitu ya Bun, kelapa sama ubi parutnya tadi. Dan siap dicetak. Ini tuh cuman dibulet-buletin aja, digepeng-gepengin atau kayak mana sih ya bentuknya aku pun nggak ngerti. Cuman kayak aku ikut-ikutan aja ya Bun, bantuin gitu ya. Ini tuh nggak kami habiskan semua ya Bun, cuman separuhnya aja karena kalau dingin katanya nggak enak. Jadi dia bilang udah nanti kita buat lagi aja gitu katanya gitu sih Bun. Jadi ini tuh aku bantuin dulu dia buat-buatin, bentuk-bentukin kayak yang bulet-bulet gitu ya, bulet gepeng gitu ya Bun. Karena kalau misalnya dia gepeng banget juga nggak di dalamnya itu kayak nggak lembut gitu Bun, jadi garing semua. Jadi dia tuh lebih bagusnya kayak menggelembung di tengah gitu ya Bun. Jadi garing tapi lembut di dalamnya gitu ya. Oke, ini tuh kayak udah mau hampir selesai aja Bun. Di sini tuh bocil-bocil pada nungguin kuenya mateng gitu ya. Padahal ini tuh belum digoreng sama sekali. Ini tuh masih mentah tapi mau sibuk mau dimakanin aja gitu ya. Dan ini tuh udah mau hampir selesai aja ya Bun, cetak-cetak mencetaknya. Aku sama adik ipar yang cetak mencetak gitu ya Bun. Karena yang lain tuh pada banyak kerjaan kan, seperti yang aku bilang orderan tuh banyak sebenarnya. Sakit pinggang gitu ya Bun ngerjain bumbu-bumbu ini banyak banget, tapi mau gimana lagi, mau siapa yang ngerjain gitu ya, karena ini kan usaha keluarga gitu ya Bun. Ayah aku tuh cuman nganter-nganterin bumbu karena ini adik aku udah pulang dari Jepang, jadi gantian dia yang nganter-nganterinnya gitu.
ayahku cuman di rumah aja. Dia jadi bos gitu ya, nggak apa-apa, namanya juga orang tua ya kan. Siapa lagi yang mau nyenengin orang tua kalau nggak anak-anaknya. Ya semoga aja orang tua kita masing-masing tuh masih bisa menikmati hari tuanya lebih bagus lagi ya gitu ya bun, lebih bahagia lagi gitu ya. Dan semoga juga bunda-bunda yang masih punya orang tua di rumah masih bisa bahagiain orang tuanya gitu ya bun. Oke bunda, kita balik ke video ya. Ini tuh aku lanjut sama adik cetak mencetaknya sampai siap gitu. Karena kalau misalnya cuman sedikit nanti tuh nggak cukup untuk bagi-bagi. Karena pasti kita mau bagi-bagi saudara walaupun cicip mencicip 2 biji gitu ya bun ya. Oke udah selesai ini tuh lanjut. Ini langsung digoreng sama adik aku. Digoreng sampai kecoklatan kata dia gitu ya bun. Ini tuh aku bener-bener gak tahu cara buatnya ya bun. Ini tuh aku cuman liatin aja, oh rupanya begini cara buatnya gitu ya. Tapi ya memang kayak gini rupanya buatnya bun. Digoreng abis itu nanti udah kecoklatan kita angkat, baru nanti pakai gula gitu ya bun. Ini tuh kita tunggu-tunggu aja, penggorengannya itu masih lumayan panjang ya. Masih banyak yang belum digoreng, tapi ini boleh ya bunda coba di rumah. Resepnya enak, murah, mantul pokoknya bun. Kata dia yang kayak gini juga bisa diolah jadi kayak godok-godok gitu ya bun, diisi gula merah katanya gitu. Tapi kami ini masih buat kemplang karena abah aku tuh suka banget sama kemplang. Mau kemplang pulut, mau kemplang ubi, doyan gitu ya bun. Dan ini itu udah selesai penggorengan, lanjut mau digulain gitu ya bun. Ini tadi pakai air sama gula putih dan tunggu sampai mengental katanya gitu. Kayak nanti dia bakalan berbuih-buih gitu bun. Gulanya itu bakalan kayak mau hancur tapi dia berbuih putih-putih gitu bun di atasnya. Dan ini tuh aku aduk dulu sampai dia pokoknya sampai kental gitu ya bun. Baru nanti kita masukin kemplang yang udah digoreng tadi. Kalau udah dimasukin gini tinggal diaduk cepet-cepet aja gitu bun ya, biar gulanya itu kena sama kemplangnya semua gitu ya bun. Dan boleh ya bun resep ini dicoba di rumah. Dan buat bunda-bunda yang udah klik, yang udah nonton, aku ucapin banyak terima kasih ya. Dan semoga kebaikan bunda-bunda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat bunda-bunda yang baru menemukan YouTube channel Alpi Arya, salam kenal ya. Perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kontrakan sederhana. Dan video-video yang aku bagikan semua tentang keseharian aku aja gitu ya bun. Dan sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.